Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum saya untuk lab 11, yaitu analisis regresi. Di praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah data analisis yang tujuannya itu untuk memahami bagaimana cara membangun hubungan model, hubungan antara suatu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Nah, di sini saya itu menggunakan dataset namanya COFFEE CSV yang berisi data mengenal produksi kopi dari berbagai negara di dunia. Datanya itu mencakup lokasi, ketinggian tempat tumbuh, tahun panen, jenis kopi, serta berbagai skor kualitas seperti aromanya, rasanya, keasamannya, dan sebagainya. Nah, tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah produksi kopi yang dinyatakan dalam jumlah karung atau number of bags. Nah, di sini pertama kita membaca datasetnya di Google Colab menggunakan Pandas. Nah, setelah saya cek menggunakan info, terdapat terdapat 989 baris data dan 23 kolom. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa 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 data ini itu berisi kombinasi antara kolom numerik dan kategorikal. Nah, kolom-kolom numeriknya itu misalkan ada ada location altitude minimal, location altitude max, terus ada location altitude average, terus a year, terus ada data production, number of bags, data scores aroma, data scores flavor, dan lain-lain. Nah, di langkah selanjutnya itu adalah menentukan variabel mana yang akan dijadikan target atau variabel dependen. Nah, berdasarkan struktur nama kolom, di sini saya memilih ini ya, di sini saya memilih kolom data production, terus data pro, data production dan number of bags sebagai variabel Y-nya. Nah, kalau Nah, kenapa? Karena itu menggambarkan total produksi kopi dalam satuan karung. Kemudian di sini saya memilih eh, 4 variabel independen atau variabel bebas atau variabel X, yaitu ada year, terus ada data production back weight, terus kadar air atau data scores moisture, dan ada dan tingkat keasaman atau data scores activity. Nah, keempat variabel ini saya pilih karena eh, secara kalau dipikir bisa mempengaruhi jumlah produksi kopinya. Misalkan semakin tinggi tahun panen, biasanya produksi meningkat karena teknologi bertambah baik. Nah, sedangkan loh, kadar air yang tinggi, kadar air yang tinggi bisa kadar air yang tinggi itu bisa menurunkan kualitas dan jumlah hasil panennya. Nah, setelah menentukan variabel, saya lanjut ke tahap pembagian datanya.
Saya menggunakan fungsi ada namanya itu train test split untuk membagi data menjadi 80% dan latih data latih dan 20% data uji. Hasilnya ada hasilnya itu ada 791 791 data latih dan 198 data uji. Nah, karena setiap variabel punya skala yang berbeda, kayak ada yang ribuan seperti tahun dan ada yang desimal seperti kadar air. Nah, di sini saya melakukan standarisasi menggunakan standar scalar yang bertujuan untuk supaya model lebih stabil dan tidak salah membaca perbedaan skala antar variabelnya. Nah, sebelum membangun model, saya juga memeriksa apakah data target itu perlu diubah bentuk logaritmik atau tidak. Karena karena biasanya data produksi itu cenderung skew, skewed. Setelah diuji nanti nilai skewness-nya adalah 0,09. Nah, jadi datanya sudah cukup normal dan log tidak perlu log transform. Berikutnya saya memeriksa kolerasi antara variabel dengan membuat heat map dari heat heat map. Ini heat mapnya, transform skewness. Nah, dari heatmap tersebut terlihat bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, eh, hubungan antara variabel independen terhadap jumlah produksi itu cukup lemah, yang artinya mungkin banyak faktor lain yang belum masuk ke dalam model. Ini. Nah, namun karena tujuannya itu untuk latihan, saya tetap lanjut membangun model regresi linear berganda menggunakan library stats models dengan model OLS atau ordinary least squares. Nah, hasil modelnya menunjukkan nilai R square sebesar 0,043 di sini. 0,043 dan adjusted R square-nya sebesar 0,038 yang artinya sekitar 4% variasi jumlah produksi kopi bisa dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang digunakan tadi. Nah, walaupun angkanya kecil secara statistik, model ini itu signifikan secara keseluruhan. Karena apa? Karena nilai probabilitasnya F statistik adalah 4,92 kali 10 pangkat minus 7 lebih kecil dari 0,05. Jadi, secara keseluruhan, model bisa digunakan untuk prediksi. Nah, dari hasil uji T, saya menemukan bahwa variabel year dan data scores moisturize, moisture berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. Nah, variabel year mempunyai koefisien positif sekitar 13,37. Nah, ini berarti eh ini berarti setiap kenaikan 1 tahun produksi, jumlah karung kopi yang dihasilkan meningkat sekitar 13 karung. Nah,
Sebaliknya, kalau variabel moisture punya koefisien negatif sebesar minus 210,9. Ini menandakan bahwa setiap peningkatan kadar air satu unit bisa menurunkan jumlah produksi sekitar 210 karung. Nah, dua variabel lainnya yaitu berat karung dan tingkat keasaman tidak signifikan secara parsial, artinya itu pengaruhnya tidak cukup kuat terhadap jumlah produksi. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan uji asumsi klasik karena regresi linear ini itu karena regresi linear berganda itu harus memenuhi beberapa asumsi agar hasilnya valid. Pertama, uji normalitas residual dengan Shapiro-Wilk test. Hasilnya menunjukkan nilai p-value yang sangat kecil karena secara statistik residual tidak sepenuhnya normal. Tapi dari histogram dan QQ-plot, bentuknya masih simetris dan bisa dianggap cukup baik. Nih, bentuk kedua, uji kolienaritas dengan melihat nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Semua variabel punya nilai VIF di bawah 10, yang artinya yang yang artinya tidak ada multikolinearitas atau hubungan linear kuat antara variabel bebas. Yang ketiga ada uji kedastisitas menggunakan benchpagan test dan Pagan test. Nilai p-value yang diperoleh sekitar 2,11 kali 10 pangkat minus 5, lebih kecil dari 0,05 yang artinya ada sedikit heterokedastisitas. Meskipun begitu, karena skalanya kecil, model masih bisa digunakan. Nah, keempat ada uji autokorelasi dengan Durbin-Watson test. Nilainya adalah 2,04 mendekati 2, yang artinya tidak ada autokorelasi antar residual. Jadi data residual sudah acak dan independen. Nah, setelah semua asumsi diuji, saya lanjut ke evaluasi model menggunakan data uji yang hasilnya adalah R square itu sebesar 0,055, adjusted R square itu sebesar 0,036, mean square error sebesar 1491,6, root mean square error sebesar 122,27, dan mean absolute error sebesar 113,87. Nah, dari sini kita lihat bahwa akurasi model memang belum terlalu tinggi, tapi cukup realistis untuk dataset yang kompleks dan banyak variabel luar.
Interpretasinya sebagian besar faktor yang mempengaruhi jumlah produksi kopi belum mencangkup dalam model. Misalnya kayak faktor cuaca, curah hujan, dan jenis pengolahan kopi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Yaitu, itu Y sama dengan minus 26.810 ditambah 13,38 dikali year ditambah 0,0042 dikali back weight dikurang 210,92 dikali moisture ditambah 6,34 dikali acidity. Nah, dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh positif adalah year dan yang paling berpengaruh negatif adalah moisture. Jadi, semakin modern tahun produksinya, semakin besar hasil produksi kopi. Sedangkan semakin tinggi kadar airnya, semakin sedikit jumlah karung yang dihasilkan. Nah, di sini saya membuat periode prediksi untuk 5 tahun ke depan menggunakan fungsi polyfit dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di tahun 2019 itu sekitar 228 karung. Terus di tahun 2020 itu eh ini 2019 itu 800 828,30 karung. Di tahun 2020 itu ada 941,60 karung, 63 karung. Terus 2021 itu ada 1054. Terus ada 2022 itu ada 1168 dan di tahun 2023 ada 1281. Hasil ini menunjukkan tren kenaikan produksi kopi setiap tahun yang sejalan dengan koefisien positif dari variabel tahun pada model regresi. Nah, dari hasil ini menunjukkan dari keseluruhan hasil, bisa saya simpulkan bahwa model regresi linear berganda yang saya buat sudah signifikan secara statistik. Meskipun nilai R-square-nya masih rendah, arah hubungan antar variabel sudah sesuai dengan logika dan fenomena nyata di lapangan. Variabel tahun meningkatkan produksi karena menggambarkan perkembangan teknologi dan sistem pertanian yang lebih efisien. Nah, sedangkan variabel kadar air eh, menurunkan produksi karena kadar air itu biasanya kadar air yang tinggi itu biasanya menandakan proses pengeringan yang tidak sempurna. Nah, untuk penelitian berikutnya, di sini saya menyarankan untuk menambah variabel lain seperti data scores flavor, data scores body, atau data scores balance agar modelnya bisa menjelaskan lebih banyak variasi dalam produksi kopi. Nah, terakhir, semua hasil model dan prediksi disimpan dalam prediksi 5 periode CSV. File ini berisi data prediksi untuk 5 tahun mendatang yang bisa dijadikan acuan untuk evaluasi atau riset lanjutan tentang produktivitas kopi di berbagai wilayah. Nah, demikian penjelasan saya mengenai praktikum analisis regresi menggunakan dataset kopi. Semoga penjelasan ini membantu
untuk memahami langkah-langkah analisis regresi, mulai dari eksplorasi data, pemilihan variabel, uji asumsi klasik, sampai interpretasi hasil dan prediksi di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.